Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Saputra, NPM 1951010458, kelas F, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah metode penelitian. Baiklah, langsung saja. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu peneliti dalam metode peneliti. Dalam metode penelitian ada namanya researcher. Kembali, ser mencari atau meneliti, orang. Jadi, researcher adalah orang yang meneliti atau orang yang sedang melakukan penelitian. Selanjutnya, bagaimana mencari ide penelitian, yaitu ada dua cara. Yang pertama, mengikuti webinar tertentu atau ketik webinar ekonomi syariah. 2. Di jurnal ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu pengertian abstrak. Abstrak adalah yang mengenai atau yang menggambarkan permasalahan. Dalam penelitian tersebut biasanya ada masalah tujuan bagian secara umum dalam paper metode penelitian yang digunakan dari hasil penelitiannya dan biasanya terdiri dari 250 kata. Abstrak dibuat di paling akhir. Selanjutnya, cara penulisan abstrak. Yang pertama, spasi single 1,0, 2. Tulisan abstrak di tengah, 3. Tulisan abstrak dengan bahasa Inggris, 4. Tulisan bold di bagian kata kunci dimiringkan. Selanjutnya, isi pendahuluan. 1. Adanya permasalahan, 2. Tujuan, 3. Data, 4. Fenomena, dan grafik lebih bagus. 6. Graph research. 7. Perbedaan teori dan praktek. 8. Perbedaan hasil penelitian terdahulu. 9. Rekomendasi dari peneliti terdahulu. 10. Kemukakan alasan singkat. Selanjutnya, cara penulisan pendahuluan. 1. Huruf kapital. 2. Tulisan pendahuluan memakai rata kanan. 3. Spasi 1,15. 4. Setiap di akhir paragraf titik harus di bagian akhir, yaitu di body note. Selanjutnya ada landasan Al-Quran dan hadis. Font pada tulisan Arabik, isi artinya menggunakan cetak miring dan agak menjorong ke dalam dari tulisan Arabnya. Selanjutnya cara upload jurnal. Yang pertama, lihat database dan lihat email dan WA-nya. 2. Cek akreditasnya. 3. Chat terlebih dahulu ke pihak jurnalnya dan minta persetujuan untuk dipublish. 4. Klik yang tertera di database sesuai di jadwal verifikasi email lalu register terlebih dahulu. Setelah itu, login, klik link submit, isi data checklist semua dan save and continue. 6. Upload file, klik artikel teks, lalu upload, lalu klik continue, lalu continue lagi, ada contributor dan isi data, lalu save dan penulisan berhak nama pertama. Sebelum kita sudah ngupload jurnal ilmiah, nanti kita dapat pemberitahuan dari pihak jurnal tersebut apa yang harus diperbaiki. Kalau seumpamanya sudah diperbaiki, lalu kita mendapat upload lagi dengan cara 1. Buka email dari pihak jurnal, 2. Klik linknya, 3. Klik kata-kata add mistake di paling bawah. Setelah ada kata diperbaiki, lalu ganti kata menjadi artikel teks. 5. Lalu memburukan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita. 6. Lalu pencet tombol OK. Selanjutnya, mengapa jurnal saya asesmen? Karena paper kita sudah sesuai kriteria yang ada di jurnal, tapi kita harus menunggu untuk direvisi dengan review dengan biasanya dalam jangka 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun, sampai mereka menghubungi kita jika memerlukan jurnal kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley untuk referensi dan daftar pustaka. 1. Tahap pertama adalah dengan mendownload Mendeley, aplikasi Mendeley desktop. 2. Tahap kedua adalah menghubungkan Mendeley dengan Word.
Caranya, klik menu Tools, kemudian klik Install Microsoft Word Plugin, kemudian akan ada yang muncul lalu diklik OK. Mendeley kita sudah terhubung dengan Microsoft Word. Kemudian kita klik literatur, search tempat kita untuk mencari artikel yang kita butuhkan. Kita cari topik atau tema, kemudian keluar topik yang kita cari. Kita masukkan artikel atau topik kita inginkan ke Al-Dokumen. Al-Dokumen ini adalah artikel yang sudah kita masukkan ke Mendeley kita. Caranya, di masing-masing artikel terdapat tanda titik, artinya artikel-artikel tersebut belum ada di dokumen kita. Cara memasukkan artikel ke Mendeley, kita cukup klik tanda titik di samping kiri artikel kita. Jika tanda sudah berubah menjadi tanda checklist, otomatis artikel tersebut sudah masuk ke dalam dokumen kita. Tahap ketiga adalah download full paper. Ketika kita klik, maka yang muncul adalah tidak semua full paper artikelnya. Cara mendapatkan full paper adalah dengan klik link URL dan DOI. Langkah selanjutnya, kita copy link yang ada di URL, kemudian kita masukkan ke website SCHUB TW. Terus kita tinggal salin link yang kita copy tadi, kemudian klik open. Tahap keempat adalah citasi dan pustaka. Caranya adalah kita buka Mendeley kita buka Microsoft Word, kemudian kita baca artikel yang sudah di-download tadi, kemudian kita tulis di Word, lalu kita ingin membuat citasinya, kita klik referensi, lalu akan ada insert citation. Insert citation adalah untuk memasukkan citasi. Insert bibliografi, ini fungsinya untuk memasukkan daftar pustaka. Kemudian kita klik insert citation, kemudian kita tulis judul artikel yang kita cari, kemudian kita klik OK, maka citasinya akan langsung muncul di artikel yang kita tulis. Atau dengan cara kedua, kita langsung klik Go to Mendeley, kemudian kita klik cite, maka akan langsung muncul. Selanjutnya, jika ingin mengutip artikel yang lain, kita buat paragraf yang baru, kemudian kita klik seperti tadi lagi. Begitu juga selanjutnya, kita akan buat daftar pustaka, kita buat halaman baru untuk membuat daftar pustakanya. Kita klik referensi, kemudian kita klik insert bibliografi, maka akan muncul daftar pustakanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel, seperti misalnya X1, tingkat suku bunga, dan Y. Pendapat nasional dalam pembangunan hipotesis terdapat 4 item, yaitu 1. Teori dan konsep yang mendukung. 2. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung. 3. Penelitian terdahulu yang tidak mendukung. 4. Argumentasi dari penulis. Contoh, H1 tingkat suku bunga dapat mempengaruhi pendapat nasional. Adapun hasil pengembangan hipotesis biasanya akan dimunculkan dalam bab 4 mengenai hasil dan pembahasan, di mana dalam bab tersebut akan dikemukakan keempat item pengembangan hipotesis, yang kemudian dari hasil yang didapat akan dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan lebih mendukung penelitian siapa saja. Apabila hasil sesuai hipotesis penelitian, maka hipotesis dinyatakan diterima. Dan apabila ternyata hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian, maka hipotesis dinyatakan ditolak. Note, apabila yang dalam penelitian terhadap dua variabel X dependen, sedangkan variabel Y independen, hanya satu, maka harus dibuat dua hipotesis, misalnya H1, X1, Y, H2, X2, Y. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.